Cek 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 cek. Oh sobat anime, kembali lagi bersama si Jack. Dan seperti biasa juga, sebelum kita mulai, tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan yang mau kasih gold kopi bisa baca di deskripsi. Dan kebetulan kopinya lagi nggak ada, jadi ya udahlah, langsung aja kita gaskan lagi dah low profile-nya. Langsung aja kita gaskan low profile-nya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Sekte Mo mereka pun mendapatkan sebuah kunjungan dari orang terkuat yang ada di wilayah Kingzhou, yaitu Pak Tuaji dan juga South Dragon. Dan kedatangan dua master kuat itu tentunya mengejutkan bagi Dongli yang ada di tempat ini. Dia tidak menyangka kalau ternyata masternya datang bersama dengan South Dragon. Nah di sini mereka yang memang nggak ada sebuah persiapan tentunya membuat Dongli agak sedikit ya gimana gitulah. Apalagi di sini Dongli dia juga mendengar kalau ternyata di sini muridnya Xiao Qiu bersikap tidak sopan di hadapan dari South Dragon. Tapi untuk South Dragon ya dia cukup memakluminya aja karena memang Xiao Qiu dia masih kecil. Tapi di sini untuk Pak Tuaji ketika dia datang ke tempat ini bersama dengan South Dragon, tentunya dia meminta kepada South Dragon ini, saudara sendirinya, untuk segera memberikan hadiah kepada Dongli, yang membuat South Dragon dia pun bingung lah. Hadiah apa? Padahal tidak ada briefing tentang hal ini. Ucap dari South Dragon hingga membuat South Dragon dia pun bingung harus ngasih hadiah apa, karena dia takut jika hadiahnya terlalu mahal itu akan membuat Pak Tuaji mau. Tapi jika terlalu murah nanti Pak Tuaji bakal marah. Aduh, South Dragon pun jadi bingung harus ngasih apa. Tapi di sini ketika Pak Tuaji dia berujar, "Hey, kau bukannya punya boneka abadi itu? Keluarkan aja lah," ucap dari Pak Tuaji yang membuat South Dragon akhirnya dia agak sedikit lega. Ternyata dia ingin itu. Baiklah kalau begitu Dongli, ambillah benda ini, ucap dari South Dragon yang senang juga pada akhirnya. Saudara junior dia menyebutkan benda yang dia inginkan, jadi harusnya aku nggak akan dimarahi dia lagi kan, ucap dari South Dragon. Dan untuk Dongli tentunya mendapatkan hadiah yang luar biasa seperti ini, dia tentunya berterima kasih. Dongli berterima kasih kepada paman bela diri, ucap dari Dongli. Dan dia juga cukup senang mendapatkan benda ini karena benda ini dapat diberikan kepada kakaknya. Dan untuk dia juga udah punya, jadi pasti dia akan menyerahkan benda ini kepada kakaknya. Dan harusnya dia tidak akan menolaknya, dan jika dia menolaknya aku akan marah, ucap dari Dongli. Tapi di sini karena memang mereka udah tiba di tempat ini, Pak Tuaji dia berujar kepada Dongli, "Dongli, apakah kau tidak mengundang kami untuk minum teh gitu atau apa?" Baik, maafkan aku," ucap dari Dongli. Maka dari itulah kini Dongli mempersilahkan kedua master kuat itu untuk masuk ke dalam kediaman dari Sekte Mo. Dan di sini melihat arsitektur yang dimiliki oleh Sekte Mo, membuat South Dragon yang melihatnya dia pun juga cukup kagum. Wow, aula utama yang dimiliki oleh Sekte Mo ternyata tampak cukup megah juga. Dan ternyata nenek moyang mereka adalah orang-orang yang mengesankan, ucap dari Pak Tua ini dari South Dragon. Dan di sini untuk Pak Tuaji yang memang udah tahu Sekte Mo kayak mana, membuatnya dia berujar, "Benarkah kau berkata seperti itu?" ucap dari Pak Tuaji. Karena memang di dalam aula itu sendiri ternyata kagak ada apa-apa cuy, kosong, cuma meja doang. Memang tampilannya cukup mewah, tapi di dalam aulanya nggak ada apa-apa, yang membuat South Dragon jadi agak sedikit gimana gitu. Di luar keren, di dalam ternyata nggak ada apa-apa, ucap dari South Dragon yang bingung juga. Tapi di sini untuk Pak Tuaji dia pun mengatakan kalau Sekte Mo ini sudah lama jatuh dan hanya bertahan oleh muridku dan juga Lu Qiaogi. Di sini Pak Tuaji dia juga mengatakan, ini adalah hal yang agak sedikit gimana gitu. Apalagi tetua dari sekte ini, bahkan master sektenya aja belum genap berusia 20 tahun. Dan ya, apa yang kau harapkan? Dan seperti inilah tempatnya, ucap dari Pak Tuaji. Jalan hidup kedua anak ini ternyata lebih sulit dari apa yang kita bayangkan, ucap dari Pak Tuaji. Dan untuk South Dragon dia pun benar mengagumi dan juga mengamini apa yang diucapkan oleh Pak Tuaji. Ya, itu betul, sambut dari South Dragon. Adik junior, kau memiliki orang-orang yang luar biasa dan sepertinya kau dapat mewarisi kekuatanmu kepada mereka, ucap dari South Dragon. Apalagi dia melihat kalau ternyata Dongli bukanlah gadis kecil biasa. Dan untuk Pak Tuaji, tentunya dia sungguh senang. Sedangkan untuk Dongli dia pun bingung harus menjamu apa, dan dia juga berujar karena memang cuman punya teh di sini. Dongli dia pun berencana untuk menyajikan teh hangat aja. Tapi sebelum Dongli melakukannya, di sini Pak Tuaji dia berujar, sudah, kau duduk aja, kau tidak perlu melakukannya, ucap dari Pak Tuaji yang membuat Dongli tentunya bingung. Apalagi ketika Pak Tuaji dia berujar, "Hei,
Saudara senior, kau mau teh? Kan kau biasa bikin teh sendiri kan? Kenapa nggak bikin teh sendiri aja? Ujar dari Pak Tua Haji yang membuat mereka pun jadi bingung lah. Bagaimana mungkin Pak Tua Haji malah nyuruh Sofregen untuk melakukan hal seperti ini? Hei, tentunya membuat mereka pun bingung bagaimana mungkin orang terkuat kok jadi nggak ada wibawanya gitu di hadapan dari Pak Tua Haji. Tapi untuk Sofregen, karena memang dia nggak mau ribet dan nggak mau ribet lah sama saudara juniornya, membuatnya berujar, baiklah, Dongli, kau tidak perlu repot-repot melakukannya, biar akulah yang melakukannya sendiri. Ucap dari Sofregen yang membuat mereka pun nggak menyangka kalau ternyata Sofregen tunduk dong sama Pak Tua Haji. Waduh, padahal Sofregen yang paling kuat di antara mereka semua. Tapi di sini Dongli tentunya dia nggak enak hati dong, masa iya tamu bikin teh diri sendiri. Dan ketika Dongli ingin melakukannya di sini, Sofregen dia berujar, udah tidak usah karena nih lihat yang di sebelah nanti ngamuk. Ucap dari Pak Tua ini, Sofregen yang membuat Dongli dia pun sadar kenapa Sofregen mau melakukannya, karena dia nggak mau ribet sama saudara juniornya itu. Dan setelahnya kini Sofregen dia pun membuat teh hangat untuk dirinya sendiri. Waduh. Dan untuk Xiao Qiu tentunya dia juga agak bingung bagaimana bisa kakek ini, bukankah dia adalah Sofregen orang terkuat, tapi kenapa dia terlihat tunduk di bawah kakek tua yang menyebalkan itu, Pak Tua Haji maksudnya. Waduh. Dan untuk Sofregen ya memang beginilah dia, karena dia ya rendah hati. Tapi di sini untuk Sofregen dia juga berujar, Dongli, kau tidak perlu repot-repot untuk hari ini, dan untuk murid-murid yang ada di luar sana suruh mereka masuk, ucap dari Sofregen. Maka darulah kini Dongli dia pun mengizinkan murid-murid lainnya untuk segera masuk menyapa Sofregen. Dan untuk para murid-murid itu tentunya mereka pun datang mendekati meja itu dan menyapanya. Tapi untuk Sofregen, dia pun melihat kalau ternyata murid-murid yang dimiliki oleh Sektemo ini unik dan juga cukup menarik. Wow, murid-murid dari Sektemo ternyata masing-masing dari mereka aneh, ucap dari Sofregen. Dan untuk Dongli dia pun mulai memperkenalkan satu-satu murid-murid dari Sektemo. Paman bela diri, perkenalkan, yang ini adalah Heting dan dia adalah murid satu-satunya dari kakakku, dan yang lainnya ini Luo Bing dan dia adalah murid pertamaku, serta ini adalah Mong Dongfang dan dia juga adalah muridku, ucap dari Dongli. Dan untuk Sofregen ketika dia melihat kepada Mong Dongfang, dia merasa kalau Mong Dongfang ini memang agak sedikit unik. Hei, nak, keberuntunganmu juga sedikit aneh, ucap dari Sofregen. Mendengar hal itu tentunya membuat Mong Dongfang dia agak sedikit ternotis. Benarkah? Hei, seperti yang diharapkan dari Tuan Sofregen ini, dia benar-benar luar biasa. Dia dapat melihat hanya dalam satu pandangan, ucap dari Mong Dongfang. Karena memang apa yang diucapkan oleh Sofregen itu sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Lu Chaogi dulu ketika dia pertama kali bertemu dengan Lu Chaogi. Ternyata Master Sekte dia juga mengatakan itu pertama kali kita bertemu, ucap dari Mong Dongfang. Memang keberuntungan yang dia miliki itu memang agak sedikit aneh, bahkan dapat membahayakan dirinya sendiri. Bahkan dia juga hampir aja kenapa-kenapa, bahkan dia juga pernah beruntung banget. Ya pokoknya keberuntungannya itu sungguh sangat aneh. Dan untuk Sofregen dia mengatakan, nak, kau memiliki keberuntungan yang aneh, tapi kau juga belum dapat menyerap segalanya. Maka dari itulah beberapa kali kau pasti akan mendapatkan efek baliknya, ucap dari Sofregen. Karena memang di sini Sofregen dia juga tidak menyangka kalau ternyata ada orang unik seperti ini di Sektemo. Dan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, orang yang memiliki keberuntungan besar seperti ini udah tidak pernah terlihat lagi. Dan kali ini kembali muncul, dan itu muncul di Sektemo, ucap dari Sofregen. Tapi untuk Pak Tua Haji yang nggak bisa melihat keberuntungan itu tentunya membuatnya pun bingung. Keberuntungan apaan? Kenapa aku tidak bisa melihat apapun? Ucap dari Pak Tua Haji yang membuat Sofregen dia berujar, ya mungkin karena kultivasimu, ya mungkin kalau lebih tinggi lagi sedikit, mungkin saudara junior kau bisa melihatnya, ucap dari Sofregen yang membuat Pak Tua Haji dia pun kesal. Jadi maksudmu kau menertawakan tingkat kultivasiku yang lebih rendah? Ucap dari Pak Tua Haji yang membuat Sofregen dia berujar, tidak, bukan seperti itu maksudnya, ucap dari Sofregen yang kini dia pun menuangkan teh hangat kepada Pak Tua Haji biar Pak Tua Haji enggak marah. Dan untuk Pak Tua Haji, karena kau dapat melihat keberuntungan, apakah kau memiliki sebuah metode untuk mengatasi serangan balik itu? Ucap dari Pak Tua Haji yang membuat Mong Dongfang dia juga tentunya ternotis. Ya, itu benar, jika ada metode untuk
menghilangkan efek baliknya, bukankah itu aku tidak perlu lagi mendapatkan nasib tidak baik? Ucap dari Mong Dongfang yang berharap pula. Tapi untuk Zhao Reigen dia mengatakan, ya sejatinya memang ada, tapi hal itu tidak perlu dilakukan. Sambut dari Zhao Reigen. Dan di sini Pak Tuaji yang mendengarnya tentunya dia pun kesal, apalagi dengan jawaban yang setengah-setengah seperti itu. Wah, katakanlah yang sebenarnya apa sih maksudmu? Ucap dari Pak Tuaji. Di sini Zhao Reigen dia pun mengatakan, baiklah. Untuk menghilangkan efek baliknya adalah menghilangkan sebagian dari keberuntungan itu sendiri dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Dengan begitu, maka efek baliknya juga tidak akan terlalu besar, ucap dari Zhao Reigen itu. Tapi kurasa itu tidak perlu juga, sambut dari Zhao Reigen. Kau tidak akan lama lagi mendapatkan keberuntungan besar di dalam tubuhmu, ucap dari Zhao Reigen pula. Mendengar hal itu tentunya membuat Dongli dia juga bingung bagaimana bisa hal itu dapat terjadi. Apalagi untuk Mong Dongfang dia juga bingung dengan apa yang dimaksud dari Zhao Reigen itu. Tapi dia juga pasti senang dengan apa yang diucapkan oleh Zhao Reigen kalau dia akan mendapatkan hadiah ataupun keberuntungan dalam waktu dekat. Tapi untuk Dongli dia pun berpikir jika aja kakaknya ada di tempat ini dan mendengar apa yang diucapkan oleh Zhao Reigen, kakak pasti dia bakal keras kepala tuh, bakal besar kepala maksudnya. Waduh. Tapi di sini untuk Pak Tuaji mendengar apa yang diucapkan oleh Zhao Reigen, dia agak sedikit kesal dan tidak puas lah, dan dia juga berujar, ketika kau mengatakan tidak akan lama lagi, berapa lama sih sebenarnya? Berilah jawaban yang akurat, ucap dari Pak Tuaji. Dan hal itu juga ditunggu-tunggu oleh mereka semua. Kapan waktunya si Mong Dongfang mendapatkan keberuntungan yang luar biasa itu? Namun untuk Zhao Reigen dia nggak bisa mengatakan kapan waktunya, dan dia juga berujar, tidak ada sih waktu pastinya. Bisa saja besok ataupun tahun depan atau mungkin lebih lama lagi, ucap dari Zhao Reigen yang membuat Mong Dongfang dia juga berujar, jika seperti itu, keberuntunganku ternyata itu sepertinya harus bergantung dengan diriku sendiri dong, ucap dari Mong Dongfang. Tapi untuk Pak Tuaji lagi-lagi dia pun gak puas dengan jawaban dari Zhao Reigen. Kau mengatakan hal-hal yang tidak berguna lagi tuh, ucap dari Pak Tuaji yang kesal. Dan untuk Zhao Reigen, ya memangnya siapa sih yang tahu segalanya tentang dunia? Aku nggak tahu semuanya juga, ucap dari Zhao Reigen. Tapi di sini untuk Pak Tuaji dia pun mengatakan kepada Luo Bing, lihatlah kalau gadis muda ini bagaimana? Apakah dia ada yang tidak normal dari dirinya? Ucap dari Pak Tuaji merujuk kepada Luo Bing, dan itu membuat Zhao Reigen dia pun mulai melirik ke arah Luo Bing, dan dia juga merasakan ada yang cukup berbeda dengan Luo Bing. Tapi di sini untuk Luo Bing dia pun merasa kalau dirinya ini hanya rata-rata, bakatnya juga cukup rendah, kekuatannya juga biasa aja, dan tidak ada yang spesial dari dirinya. Dan itu membuatnya sedikit pesimis, karena memang yang dia tahu dia adalah orang yang rata-rata aja, karena dia diambil dari rumah nakal. Maka dari itulah dia merasa kalau dirinya ya biasa-biasa aja. Dia ya berasal dari keluarga yang ya gitulah, nggak ada yang spesial dari dirinya. Tapi di sini untuk Pak Tua ini Zhao Reigen dia berujar, nak, kau tidak perlu gugup seperti itu. Izinkan aku bertanya, apakah kau ingat di mana kau dilahirkan? Ucap dari Pak Tua ini yang membuat Dongli dia pun berpikir, seingat aku dulu ketika aku membawa Luo Bing bersama dengan kakak, kami mengambilnya dari rumah nakal. Jadi aku sebenarnya nggak pernah mau bertanya ini karena aku takut Luo Bing dia bakal terluka hatinya jika aku bertanya seperti itu. Bahkan kami juga tidak pernah bertanya asal usulnya dari mana, ucap dari Dongli yang ternyata nggak pernah bertanya tentang latar belakang dari Luo Bing, takut menyinggung perasaan dari Luo Bing. Dan untuk Luo Bing sendiri dia juga nggak tahu dia berasal dari mana, karena yang dia ingat adalah dia berasal dari rumah nakal dan dia diselamatkan oleh Lu Xiaogi ketika dia berusia 13 tahun. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Dan dia juga nggak peduli dia berasal dari mana, karena keluarganya juga nggak peduli dengan dia, dan dia juga nggak peduli karena yang terpenting bagi dirinya adalah saat ini dia berada di Sekte Mo, dan sekarang aku telah punya tempat tinggal, dan ini bisa aku sebut sebagai rumah. Dan orang-orang yang ada di sekitarku juga mereka sungguh sangat baik, dan aku tidak peduli lagi dengan latar belakangku, ucap dari Luo Bing di dalam hati. Tapi di sini mendengar apa yang diucapkan oleh Luo Bing, di sini Zhao Reigen dia berujar, baiklah kalau kau tidak tahu latar belakangmu, tapi di sini orang tua ini memiliki sebuah saran, dan jika kau memiliki sebuah kesempatan, mungkin kau bisa pergi dan meluangkan waktumu sedikit pergi ke area hutan putih di Luzhou.
dan mungkin saja ada sesuatu yang menunggumu di tempat itu. Ucap dari Sofragen. Mendengar apa yang diucapkan oleh Sofragen membuat Pak Tua Haji dia berujar, kau kasih tahu yang jelas lah, kenapa ngasih tahu yang setengah-setengah kayak gitu? Ucap dari Pak Tua Haji yang membuat Sofragen dia berujar, adik junior, tolong jangan marah lah. Ini ada kaitannya dengan rahasia dari teman dekatku dan aku juga ya cuma bisa menebak-nebak sedikit aja. Ucap dari Sofragen. Tapi di sini untuk Pak Tua Haji, dia pun mulai berpikir apakah ini ada hubungannya dengan rusa putih itu? Rusa putih, ucap dari Pak Tua Haji. Tapi untuk Luo Bing dia pun nggak ngerti juga dengan apa yang dimaksud oleh Sofragen, dan itu hanya membuatnya berujar, hutan rusa putih, Luzhou, bukankah itu adalah salah satu dari 4 negeri terluas yang ada di dunia ini? Dan aku ingat, aku belum pernah pergi ke tempat yang seperti itu, ucap dari Luo Bing. Di sini untuk Sofragen kembali dia melihat satu lagi murid lainnya lagi, apalagi ketika di sini Pak Tua Haji dia berujar, nah satu lagi nih murid dari Lu Chaogi, Heting, bagaimana tentang Heting? Ucap dari Pak Tua Haji. Dan untuk Sofragen, Heting. Dan ketika dia melihat Heting, dia pun merasakan aura yang dimiliki oleh Heting sungguh sangat gelap dan juga kelam, yang membuat Sofragen dia berujar, anak ini dia memiliki aura jahat di dalam tubuhnya, dan aura itu sangat kuat, ucap dari Sofragen di dalam hati. Dan itu membuat Sofragen yang melihat Heting dia pun tahu kalau dari Heting gak ada yang spesial, hanya tingkat kultivasinya aja yang ada di rank 4, dan dia juga gak memiliki sesuatu yang spesial kecuali levelnya itu. Tapi di sini Sofragen dia merasakan kalau ada yang sedikit aneh dengan Heting. Aku ingat ketika Dongli dia memperkenalkannya, aku bahkan sampai tidak menyadari tentang keberadaannya. Dia bahwa kehadirannya sungguh sangat lemah dan dia sepertinya tidak normal, ucap dari Sofragen. Maka darilah akhirnya Sofragen dia pun memanggil Heting untuk mendekatinya. Ini kau terlihat sungguh sangat aneh, dan bisakah kau agak sedikit mendekat? Ucap dari Sofragen. Dan di sini Sofragen dia juga meminta kepada Heting untuk memejamkan matanya. Dan di sini ketika Heting memejamkan matanya, dia agak sedikit takut jika itu akan membuat sebuah masalah. Apalagi dia dapat meningkatkan level kultivasinya hanya dengan menggunakan Soul Jade. Maka darilah dia pun takut kalau ini akan mempengaruhi masternya, yaitu Lu Chaogi. Tapi untuk Sofragen setelah dia menyentuh Heting sebentar saja, dia juga berujar, Hei, kau sungguh sangat aneh, ucap dari Sofragen. Dari tadi aku dapat mendeteksi bahwa kau memiliki aura hitam yang sangat pekat, ucap dari Sofragen, yang membuat mereka pun bingung. Apa? Aura hitam? Aura hitam? Apa itu? Ucap dari mereka. Dan untuk Dongli dia pun berpikir, kakak, dia maksudnya apa ini? Di sini Dongli dia juga teringat dengan apa yang diucapkan oleh Lu Chaogi sebelumnya, kalau dia mengatakan kalau Heting adalah sosok yang membawa benih dari iblis dan paman ini. Apakah dia dapat melihat itu juga? Ucap dari Dongli. Dan untuk Luo Bing dia pun juga takut jika ada yang tidak beres dengan kakak sendirinya itu. Tapi untuk Dongli dia pun juga agak sedikit khawatir jika ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh Sofragen kepada Heting. Namun untuk dapat menghentikan kecanggungan itu, di sini Pak Tua Haji dia pun menggeprak meja. Pak. Hei, tehnya udah habis nih, tuang lagi nih, ucap dari Pak Tua Haji, yang membuat Sofragen, iya biar aku isi tehnya lagi, ucap dari Sofragen yang kini dia kembali tenang. Di sini Pak Tua Haji dia juga mengatakan, kau mengatakan aura hitam, aura apa sih? Sudah aku katakan jangan bermain dengan aura-auraan itu, ucap dari Pak Tua Haji yang merepet-repet bahe, yang membuat Sofragen, itu bukan apa-apa kok, ini cuma warna aja, hitam kan warna, yang lainnya juga merah, kuning itu kan warna juga, nggak ada hubungannya apa-apa kok, ucap dari Sofragen lagi, yang membuat Dongli, dia pun lega, dia pun takut kalau ini ada masalah nantinya. Tapi untuk Pak Tua Haji udah terlalu banyak bicara kau. Udah minum teh lagi aja. Di sini Pak Tua Haji dia juga meminta kepada yang lainnya untuk kembali pulang aja. Kembali ke ruangannya masing-masing, dan kalian tidak perlu menemani orang tua ini. Dan untuk Dongli, kau tetaplah di sini karena aku ingin saudara seniorku ini membantumu mengajarimu. Dan mungkin saja dia memang gak sepandai aku dalam mengajar, tapi mau bagaimanapun dia tetaplah Sofragen. Jadi ya kau tidak mungkin dapat kehilangan apapun jika dia datang kan. Dia pasti akan memberikan ya paling gak sedikit-sedikit lah tentang
sesuatu untuk dirimu, ucap dari Pak Tua Haji. Namun di sisi lainnya saat ini untuk Lu Xiaoqi sendiri saat ini, dia masih dalam perjalanan menuju Beizhou, menuju tempat di mana sekte dari gadis Qian. Dia juga nggak tahu kalau ternyata saat ini sektenya telah dikunjungi oleh dua orang terkuat yang ada di Qingzhou, yaitu Pak Tua Haji dan juga Soft Dragon. Namun untuk Lu Xiaoqi sendiri saat ini tinggal beberapa hari lagi ketika dia sampai di sekte yang memang dia tuju. Tapi di sini untuk Lu Xiaoqi, dia pun tahu kalau sekte yang dia tuju itu adalah sekte yang dipenuhi oleh para ciwi-ciwi duhai. Karena memang dulu ketika dia masih menjadi player dan dia berada di sekte itu, isinya duhai-duhai semua. Waduh, bahkan pimpinan yang ada di tempat itu yaitu saintis juga tentunya duhai. Dan apa yang akan dilakukan oleh Lu Xiaoqi di sekte dari gadis itu akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya, karena memang ini udah 20 menit juga kan harusnya. Ya, ini 19 menit 30, 31, 32. Ya, udah 20 menit lah. Oke, yuk langsung aja. Terima kasih dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.